Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu kisah menarik anti mainstream sekali tentang kisah orang-orang yang berjuang untuk miskin. Jika arus besarnya adalah banyak orang-orang umat manusia kita berjuang untuk keluar dari kemiskinan dan menjadi kaya raya, maka ini adalah kisah yang anti mainstream tentang orang-orang kaya yang berjuang untuk miskin karena satu alasan tertentu. Apa alasan sederhananya? Alasan sederhananya adalah bahwa mereka-mereka yang berjuang keluar dari zona kekayaan dan menjadi miskin pada akhir hidupnya adalah demi menghindari proses spiritual yang rumit ketika amal-amalnya diperhitungkan, dihisab di hari setelah kematian. Sejarah mencatat ada nama tokoh besar dalam sejarah Islam, yaitu sahabat Rasulullah SAW, Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf adalah salah satu tokoh besar dalam sejarah Islam, merupakan sahabat Rasulullah yang berasal dari kota Mekah, yang merupakan sahabat yang kaya raya pada saat ketika beliau masih tinggal di kota Mekah. Akan tetapi kesetiaannya bersama dakwah Rasulullah SAW, Abdurrahman bin Auf merupakan salah satu sahabat Rasulullah yang ikut serta meninggalkan kota Mekah dan seluruh harta bendanya, ikut berhijrah menuju kota Madinah bersama Rasulullah SAW. Setibanya di kota Madinah, Rasulullah SAW mempersaudarakan Abdurrahman bin Auf dengan sahabat Ansor dari kota Madinah yang juga pengusaha kaya raya, yaitu Sa'ad ibnu Ar-Rabi. Sejarah juga mencatat kemuliaan kedua sahabat Rasulullah SAW ini, di mana sahabat Ansor Sa'ad ibnu Ar-Rabi menawarkan membagi hartanya menjadi dua bagian, sebagian untuk dirinya dan sebagian untuk Abdurrahman bin Auf agar dikembangkannya di kota Madinah. Bukan hanya harta yang dibagi dua, tetapi sahabat Ansor Sa'ad ibnu Ar-Rabi juga menawarkan membagi istrinya, di mana beliau memiliki dua istri dan dia menawarkan kepada Abdurrahman bin Auf untuk memilih di antara dua istrinya yang paling menarik untuknya. Sa'ad ibnu Ar-Rabi sampai mengatakan bahwa pilihlah salah satu di antara istriku, mana yang menarik untukmu, informasikan, sebutkan namanya dan akan aku talak ia untukmu. Setelah masa iddahnya selesai, silakan engkau nikahi. Akan tetapi karena salehnya Abdurrahman bin Auf menolak tawaran keduanya, menolak tawaran harta benda sahabat Ansor, juga menolak tawaran pembagian istri-istrinya. Abdurrahman bin Auf memilih jalan yang lebih mulia, yaitu dengan meminta kepada sahabat Ansor untuk menunjukkan jalan menuju pasar orang-orang Madinah pada saat itu. Dan singkat cerita, jadilah Abdurrahman bin Auf dengan keterampilannya, latar belakangnya sebagai pengusaha di kota Mekah, beliau sukses menjadi pebisnis di kota Madinah dan menjadi salah satu sahabat Rasulullah yang kaya raya. Tercatat sebagai sahabat Rasulullah yang terkaya raya, juga tercatat sebagai salah satu dari 10 sahabat Rasulullah yang dijamin masuk surga. Pada suatu ketika Rasulullah SAW berkata kepada para sahabat-sahabatnya, termasuk Abdurrahman bin Auf, bahwa ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga, dan salah satunya Abdurrahman bin Auf. Dan di antara 10 sahabat itu, yang paling terakhir masuk surga adalah Abdurrahman bin Auf. Kenapa? Karena Abdurrahman bin Auf memiliki kekayaan yang luar biasa yang menyebabkan proses hisabnya lebih panjang di antara para sahabat-sahabat yang lain. Mendengar informasi dari Rasulullah SAW ini, Abdurrahman bin Auf gigih sepanjang hidupnya untuk menghabiskan hartanya dan menjadikan dirinya miskin. Sejarah mencatat bahwa Abdurrahman bin Auf mewakafkan separuh dari hartanya untuk amal dan dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sejarah juga mencatat karena saking kepinginnya jatuh miskin, Abdurrahman bin Auf memborong kurma-kurma busuk dari pedagang-pedagang di kota Madinah, di mana para pedagang bersukacita bergembira karena gagal mengalami kerugian akibat kurma busuk, dan Abdurrahman bin Auf dengan sadar dan bahagia memborongnya. Akan tetapi Allah memilih jalan yang lain bagi Abdurrahman bin Auf. Pada satu ketika itu, setelah Abdurrahman bin Auf memborong kurma busuk dari kalangan pedagang-pedagang di kota Madinah, Allah kirimkan orang-orang dari negeri Yaman
yang justru mencari kurma busuk sebagai obat penawar bagi wabah penyakit menular di negerinya itu pada saat itu. Dan diboronglah kurma-kurma busuk Abdurrahman bin Auf itu dengan harga 10 kali lipat dari harga belinya. Maka gagallah Abdurrahman bin Auf menjadi orang miskin pada saat itu. Demikianlah perjuangan Abdurrahman bin Auf menjadi miskin. Demi mempermudah hisabnya di akhirat, demi memajukan posisinya dari posisi terakhir masuk surga di antara para sahabat yang dijamin masuk surga. Itu adalah kisah paling lawas tentang perjuangan orang-orang kaya untuk menjadi miskin supaya proses spiritual hisab setelah kematian menjadi mudah. Kisah yang lebih mudah adalah kisah tentang orang-orang kaya yang ada di Saudi Arabia bernama Sulaiman Al-Raj. Sulaiman Al-Raj kita kenal juga sebagai orang kaya, pengusaha sukses kaya di Arab Saudi. Beliau pemilik Bank Al-Raj, bank Islam terbesar di Saudi Arabia. Beliau terkenal mewakafkan 5.000 hektar kebun kurmanya untuk kegiatan amal. Termasuk kurma-kurma yang disajikan untuk kegiatan berbuka puasa selama Ramadan di Makkah dan Madinah adalah kurma-kurma yang berasal dari kebun yang diwakafkan oleh Sulaiman Al-Raj. Beliau juga mewakafkan sebagian hartanya untuk kegiatan amal dan sebagian beliau bagi-bagikan kepada keluarganya. Sehingga secara praktis beliau mengatakan bahwa saya telah kembali ke titik nol menjadi miskin. Yang dilakukannya adalah demi mengikuti jejak Abdurrahman bin Auf, demi mempermudah hari-hari setelah kematiannya, yaitu hisab tentang harta benda. Itu dua kisah tokoh-tokoh besar dunia yang berjuang untuk menjadi miskin. Mudah-mudahan kisah-kisah inspirasi dari tokoh-tokoh dunia yang berjuang untuk miskin menjadi pelajaran bagi kita yang saat ini mungkin kita setengah berjuang untuk menjadi kaya, berebut untuk menjadi kaya, berebut untuk keluar dari keadaan miskin dan menjadi berlimpah harta. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.